Alhamdulillah. Bapak dan saudaraku yang masih kita butuhkan yang setelah ini 394 juta lagi dengan target 950 orang per hari yang buka puasa di haji. Alhamdulillah hari ini juga hari kedua Ramadan yang buka puasa ibadah. Tadi luar biasa tentu. Namun kami juga mohon maaf walaupun senang melihat pada terutama ikhwan ini yang di depan ini penuh ini tadi. Jadi ada sebagian dari kawan-kawan tidak dapat mungkin makan beratnya tadi. Alhamdulillah kajiannya insya Allah berbagian semua. Luar biasa hari ini prediksi di atas 1000 orang. Ya, mungkin ada lebih kurang 100 yang tidak makan dapat makan bersama. Kami mohon maaf Bapak dan Ibu. Ini memang di atas target yang kita telah rencanakan sebelumnya. Semoga hari-hari yang mendatang insya Allah ini bisa lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kami wakili kawan-kawan panitia mohon maaf. Andai tadi sekian orang tidak dapat makan berat, namun alhamdulillah setidaknya dapat akhirnya ya. Insya Allah taala maka Bapak dan Saudaraku silakan kesempatan kita untuk berinfak di bulan yang mulia ini sehingga buka lebar kita semua. Silakan Bapak dan Saudaraku ya. Dan berkati acara di sini rekening BSI 555-7073. Selanjutnya informasi kajian kita besok pada subuh yang rencana kita adalah satu pekan penuh bersama guru kita Tajuna Dr. Asri Rahman Azam yang Hafizullah Ta'ala kajian khusus Ramadan di Ramadan ini yakni tafsir surah Al-Ahad yang kemarin hari kedua dan rencana terus seperti itu tiap hari. Namun besok dosa kita yang lain satu nama Rudi Allah dia akan mengisi kajian itu dan keluar memang kedua mungkin beliau tadi pagi beliau sampaikan Ustaz bahwa insya Allah besok mengisi kajian beliau adalah tentang tauhid ya, buku karya Rahimahullah Rahimahullah Ta'ala besok bersama beliau setelah beliau mengisi pada subuh insya Allah kajian tafsir bersama kita Asri Abdullah akan bersambung insya Allah pada hari Ahad lusa. Imam kita tarawih kita hari ketiga Ramadan insya Allah ada bersama imam kita yang lain saudara minat muslimin PD itu Allah yang malam ini akan mulai bacaan dari awal surah Al-Anbiya awal surah Al-Anbiya. Kemudian Bapak Ibu sekalian pada tarawih pada witir insyaallah bisa mendengarkan tausiahnya bersama Ustaz kita saudara Adi Agustia LC Abdullah pada tarawih insyaallah. Terakhir kembali RDIJ membuka kesempatan bagi bapak-bapakku, saudara-saudara, adik-adik ikhwan, dewasa ikhwan, anak ikhwan, kita kembali membuka pendaftaran calon peserta baru taksi Al-Quran di masjid kita ini. Mungkin sudah ada ini dia. Ini flyer yang untuk taksin dewasa kita buka sejak kemarin sampai nanti 18 atau 19 Maret. 1 bulan kita buka pendaftaran. Silakan hubungi nomor yang ada di sana, bisa langsung di sini pada tarawih misalnya di subuh hari pada kajian bisa. Kemudian kita sediakan di sini. Bapak Ibu ya, karena khusus ini kok ikhwan lagi-lagi. Adapun kalau untuk ibu-ibu bapak bahan itu ada pengurusnya masing-masing. Silakan buka taksin anak-anak yang dewasa. Taksin ini mencakup yang baru mau belajar. Jadi bukan semata memperbaiki bacaan kita yang kita sudah bisa baca Quran, tetapi yang belum bisa baca Quran pun kami terima. Dan itu sudah banyak, alhamdulillah. Dari belum bisa menggabungkan huruf, bahkan tidak kenal huruf,
kesungguhannya dengan kekibat Allah SWT. Memudahkan baginya kesungguhannya dan yang tidak disampaikan sama sekali. Hari ini sudah lancar saja, ya setelah bulan, 8 bulan, 1 tahun. Silakan, jangan sungkan Bapak Saudara. Yang ada seperti itu posisinya, silakan datang. Ada kelas khususnya dengan guru khususnya. Nanti ada informasi pengelompokan tes pengelompokan pada 4 April pada Isya. Nanti bawah ini. Kalau ada anak juga di tanggal itu di hari Sabtu ini kalau tidak salah pada maghrib ada atas. Silakan kesempatan yang baik untuk kita semua kepada saudaraku semua. Itu saja yang kita sampaikan. Dan terakhir kali adik-adik kami tetap jaga ketenangan, ketertiban. Bapak kami, ibu kami yang bapak para berharga, api dan semuanya jaga baik-baik, termasuk menjaga balita dan anaknya makan lepas dari kita semuanya. Terus nanti kita sayangan dulu bapak dan saudaraku biar kita bisa selesai insyaallah taala. Demikian kurang kita mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Wa barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami muliakan, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang mengerjakan qiyam di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan mudah-mudahan saya, Bapak Ibu, hadirin hadirat semua yang baru saja menyelesaikan qiyam malam ini dan malam-malam sebelumnya, mudah-mudahan masuk dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, seperti yang Bapak Ibu dengar dari para ustaz, para dai, bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, penuh kebaikan, sehingga karena itulah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bergembira dan berbahagia dengan kedatangan bulan Ramadan. Bahkan kegembiraan dan kebahagiaan beliau tularkan kepada sahabat-sahabatnya, di mana beliau berkata kepada mereka, "Qad ja'akum Ramadan, syahrul mubarak." Sungguh Ramadan telah hadir ke tengah-tengah kalian, bulan yang penuh berkah. Iftarallahu alaikum siyam, Allah wajibkan atas kalian untuk berpuasa di bulan tersebut. Wa futihat fihi abwabul jannah wa ghulqat fihi abwabun niran wa suffidat asyayatin. Di bulan ini Allah Azza wa Jalla membukakan pintu-pintu surganya dan menutup pintu-pintu nerakanya, dan para setan diikat, dibelenggu oleh Allah Azza wa Jalla. Wa fihi lailatul khairu min alfi syahr. Dan di bulan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. Faman hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang terhalang dari beribadah di malam tersebut, maka sungguh dia telah terhalang dari kebaikan seluruhnya. Maka bertemu dengan bulan Ramadan adalah nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Dan agar Ramadan kali ini benar-benar membawa dan memberikan keberkahan yang banyak kepada kita semua, maka hendaknya kita menghadirkan di dalam diri kita bahwa boleh jadi ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Boleh jadi ini adalah Ramadan kita yang terakhir, di mana kita tahun depan boleh jadi tidak ketemu lagi dengan apa? Dengan bulan Ramadan. Maka orang-orang yang menghadirkan di dalam dirinya bahwa ini adalah Ramadan yang terakhir, selesai Ramadan dia berpisah dengan kehidupan dunia, pindah kepada kehidupan akhirat, saya yakin dan percaya dia benar-benar akan memakmurkan Ramadan kali ini dengan beraneka ragam ibadah dan amal saleh yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Dia benar-benar
akan memaksimalkan ketaatannya ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan ini. Tidak hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di awal-awal Ramadan, lalu ketika Ramadan telah berlalu 10 hari, 15 hari, semangatnya mulai berkurang, bahkan redup, bahkan mati. Lalu jalan menuju masjid tidak lagi jelas, lalu matanya tidak lagi sibuk melihat mushaf Al-Quran, membaca Al-Quran, ya, dia sibuk dengan urusan-urusan dunia. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan ini diutus oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita membawa ampunan Allah Subhanahu wa taala, membawa pahala yang sangat banyak dan melimpah ruah, membawa kesempatan untuk meraih surga Allah Azza wa Jalla, membawa kesempatan untuk selamat dan merdeka, bebas dari neraka Allah Azza wa Jalla, membawa pahala yang senantiasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ini pertanda bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan bulan untuk bersantai-santai, bukan bulan untuk main-main, tapi bulan untuk serius, fokus dan sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, mulai dari awalnya sampai akhir, terutama di bagian akhir. Bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr, Nabi SAW apabila memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, syadda mizarah, Nabi SAW mengencangkan ikat pinggangnya. Maknanya Nabi SAW meningkatkan kesungguhannya di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ahya lailah, Nabi SAW menghidupkan semua malam-malamnya dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ayqadha ahlah, dan Nabi SAW membangunkan keluarganya agar mereka juga menghidupkan malam-malam yang 10 terakhir dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kaum muslimin dan muslimat mencontoh bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan orang-orang saleh terdahulu ketika mereka berada di bulan Ramadan. Adalah Nabi kita yang mulia SAW, ya, di bulan Ramadan siangnya beliau berpuasa, siangnya beliau banyak membantu, ya, mengasihi, berbuat kebaikan kepada orang-orang, mendermakan hartanya. Dan malamnya beliau sibukkan dirinya dengan qiyam, dengan tilawah Al-Quran, bahkan mengkaji Al-Quran dengan Jibril alaihi salam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan kedermawanan Nabi SAW meningkat, ya, bertambah ketika beliau berada di bulan Ramadan, ketika Jibril alaihissalam menemuinya, ya. Kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yanzilu ilaihi fi kulli lailah. Jibril alaihissalam turun kepada Nabi SAW di setiap malam-malam Ramadan. Fayudarisul Quran. Lalu Jibril mengkaji Al-Quran dengan Nabi SAW. Mengkaji Al-Quran di sini bisa maknanya mempelajari makna Al-Quran, bisa maknanya mentadabburi Al-Quran melalui ayat-ayat Al-Quran, bisa maknanya saling menghafal, membacakan Al-Quran satu dengan yang lain. Ya, ini yang dilakukan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di malam-malam Ramadan. Bahkan di tahun wafatnya Nabi SAW, di Ramadan terakhir Nabi SAW, Jibril alaihissalam turun kepada Nabi SAW 2 kali, dan beliau pun mengkhatamkan Al-Quran bersama dengan Jibril 2 kali. Adapun di Ramadan sebelumnya, Jibril mengkaji Al-Quran dan sampai khatam bersama dengan Nabi SAW 1 kali dalam 1 bulan. Adapun di Ramadan terakhir 2 kali. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam asyaddu judan min ar-rihil mursal. Adalah kedermawanan Nabi SAW, kebaikan Nabi SAW kepada umat manusia di bulan Ramadan itu melebihi kebaikan dan kedermawanan angin yang berhembus. Maka hendaknya kita semua memakmurkan hari-hari di bulan Ramadan ini dengan banyak berbuat baik, terutama berbuat baik kepada keluarga, kepada kerabat kita, kemudian orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian malamnya kita sibukkan diri kita untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah dengan qiyam, dengan tilawah Al-Quran, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ramadan
betul-betul memberikan keberkahannya kepada kita, keberkahan yang sangat banyak. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, syahrul Ramadan, bulan yang penuh berkah. Sehingga ketika Ramadan pergi meninggalkan kita semua termasuk ya ke dalam golongan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla, menang mendapatkan pahala yang sangat banyak dari Allah Azza wa Jalla, menang mendapatkan sabda Allah Azza wa Jalla. Karena puasa di bulan Ramadan salah satu sebab untuk masuk ke dalam sabda Allah Azza wa Jalla, menang mendapatkan tiket selamat dari neraka Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi SAW mengatakan walillahi mutaqawwa minan nari wa dzalika kullu lailah. Allah Azza wa Jalla memiliki orang-orang yang Dia bebaskan, Dia merdekakan dari siksa api neraka, dan itu Allah lakukan di setiap malam-malam Ramadan. Maka hendaknya malam-malam Ramadan benar-benar kita gunakan dengan banyak duduk di masjid, dengan qiyam, dengan tilawah Al-Quran, dengan berdoa, dengan berzikir, bukannya dengan huru-hara di sana sini, bukannya dengan duduk kumpul-kumpul ya dengan teman-teman kita. Kenapa di bulan Ramadan kita melakukan ini? Kenapa tidak kita lakukan di luar bulan Ramadan? Bulan Ramadan bukan bulan untuk kumpul-kumpul, untuk cerita-cerita, untuk ketawa-ketawa. Seharusnya kita mengurangi hal ini dan fokus. Bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr, Nabi sallallahu apabila memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, syadda mizara, Nabi sallallahu mengencangkan ikat pinggangnya. Maknanya Nabi sallallahu meningkatkan kesungguhannya di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ahya lailah, Nabi sallallahu menghidupkan semua malam-malamnya dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ayqadha ahlah, dan Nabi SAW membangunkan keluarganya agar mereka juga menghidupkan malam-malam yang 10 terakhir dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kaum muslimin dan muslimat mencontoh bagaimana Nabi SAW, para sahabatnya dan orang-orang saleh terdahulu ketika mereka berada di bulan Ramadan. Adalah Nabi kita yang mulia SAW ya, di bulan Ramadan siangnya beliau berpuasa, siangnya beliau banyak membantu ya, mengasihi, berbuat kebaikan kepada orang-orang, mendermakan hartanya, dan malamnya beliau sibukkan dirinya dengan qiyam, dengan tilawah Al-Quran, bahkan mengkaji Al-Quran dengan Jibril alaihi salam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka Nabi SAW ajwad an-nas, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, dan kedermawanan Nabi SAW meningkat ya, bertambah ketika beliau berada di bulan Ramadan, ketika Jibril alaihi salam menemuinya, ketika Jibril alaihi salam menemuinya ya. Kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yanzilu ilaihi fi kulli lailah, Jibril alaihi salam turun kepada Nabi SAW di setiap malam-malam Ramadan. Fayudarisuhul Quran, lalu Jibril mengkaji Al-Quran dengan Nabi SAW. Mengkaji Al-Quran di sini bisa maknanya mempelajari makna Al-Quran, bisa maknanya mentadabburi Al-Quran melalui ayat-ayat Al-Quran, bisa maknanya saling mengarang, membacakan Al-Quran satu dengan yang lain ya. Ini yang dilakukan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di malam-malam Ramadan. Bahkan di tahun wafatnya Nabi SAW, di Ramadan terakhir Nabi SAW, Jibril alaihi salam turun kepada Nabi SAW 2 kali, dan beliau pun mengkhatamkan Al-Quran bersama dengan Jibril 2 kali. Adapun di Ramadan sebelumnya, Jibril mengkaji Al-Quran dan sampai khatam bersama dengan Nabi SAW 1 kali dalam 1 bulan. Adapun di Ramadan terakhir 2 kali. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam asyaddu judan min ar-rih al-mursal. Adalah kedermawanan Nabi SAW, kebaikan Nabi SAW kepada umat manusia di bulan Ramadan itu melebihi kebaikan dan kedermawanan angin yang berhembus. Maka hendaknya kita semua memakmurkan hari-hari di bulan Ramadan ini dengan banyak berbuat baik, terutama berbuat baik kepada keluarga, pada kerabat kita, kemudian orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian malamnya kita sibukkan diri kita untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah dengan qiyam, dengan tilawah Al-Quran, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga
Ramadan betul-betul memberikan keberkahannya kepada kita, keberkahan yang sangat banyak. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, syahrul Ramadan, bulan yang penuh berkah. Sehingga ketika Ramadan pergi meninggalkan kita semua termasuk ya ke dalam golongan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla, menang mendapatkan pahala yang sangat banyak dari Allah Azza wa Jalla, menang mendapatkan sabda Allah Azza wa Jalla, karena puasa di bulan Ramadan salah satu sebab untuk masuk ke dalam sabda Allah Azza wa Jalla, menang mendapatkan tiket selamat dari neraka Allah Azza wa Jalla, karena Nabi SAW mengatakan walillahi mutaqarrab minan nari wa dzalika kulla lailah. Allah Azza wa Jalla memiliki orang-orang yang Dia bebaskan, Dia merdekakan dari siksa api neraka, dan itu Allah lakukan di setiap malam-malam Ramadan. Maka hendaknya malam-malam Ramadan benar-benar kita gunakan dengan banyak duduk di masjid, dengan qiyam, dengan tilawatul Quran, dengan berdoa, dengan berzikir, bukannya dengan huru-hara di sana sini, bukannya dengan duduk kumpul-kumpul ya dengan teman-teman kita. Kenapa di bulan Ramadan kita melakukan ini? Kenapa tidak kita lakukan di luar bulan Ramadan? Bulan Ramadan bukan bulan untuk kumpul-kumpul, untuk cerita-cerita, untuk ketawa-ketawa. Seharusnya kita mengurangi hal ini dan fokus